Gue Zain, gue dari Indonesia. Ya, kali ini gue mau sharing ke kalian. Gimana sih caranya sebelum kalian tinggal di luar negeri? Oh ya, kenalin dulu, gue nih Zain, gue dari Indonesia. Saat ini gue sudah menetap di Sydney, Australia. Belum lama sih, baru 1 tahun setengah. Um, gue mau sharing pengalaman gue selama tinggal di sini. Dan ini video blog pertama gue. Jadi mohon maaf kalau nanti agak-agak gimana gitu ya. Anyway, gue mau sharing singkat sih kepada kalian yang mau atau punya rencana tinggal di luar negeri. Sorry, azan maghrib. Em, menurut menurut gua, sebelum kalian tinggal di luar negeri, pastikan yang pertama itu yang paling penting kalian perlu itu adalah kalian harus memahami apa namanya budaya dan bahasa masyarakat setempat. Kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang budaya-budaya yang ada di masyarakat tersebut dan juga bahasa. Penting banget. Karena kalau enggak nanti kalian bisa mengalami situasi di mana ya apa namanya istilahnya culture shock ya. Culture shock itu di mana kalian em, apa namanya berada di situasi kalian tidak ngerti gitu, entah itu bahasanya, entah itu budaya, hal-hal yang tabu yang nggak boleh lu lakuin di situ, misalkan kayak gitu. Terus pantangan-pantangan yang ada di wilayah tersebut itu penting banget, karena kalau enggak itu kadang membuat kita menjadi aneh gitu kan. Nah, eh hidup di luar negeri itu gampang-gampang susah sih ya, terutama buat gua atau buat kalian yang nggak ada saudara ataupun kenalan di wilayah tersebut. Apalagi yang terbiasa hidup dengan maksudnya fasilitas semuanya ada, tiba-tiba harus pindah ke wilayah yang lu nggak ada siapa-siapa dan lu nggak bisa apa-apa, itu susah banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa mempersiapkan bagaimana cara kalian beradaptasi dengan wilayah atau budaya setempat, gue yakin kalian bisa melewatinya dengan mudah. Nah, jadi penting ya mengetahui budaya atau culture atau apa namanya bahasa setempat. Kemudian nah ini penting banget ya. Belajar masak itu penting, sumpah. Di sini kan nggak kayak di Indonesia. Kalian mungkin punya pembantu atau mau beli makanan apa buat orang Muslim. Contohnya kayak gua gitu kan, mau beli makanan-makanan halal gampang gitu kan. Warteg ada di mana-mana, warung Padang ada di mana-mana. Tapi kalau di luar negeri itu susah banget, kecuali beberapa wilayah yang memang itu ada apa namanya orang-orang yang jualan masakan khas Indonesia misalkan kayak itu, atau masakan halal gitu. Tapi di beberapa wilayah yang sulit itu penting banget kalian untuk bisa belajar masak. Gue jujur nggak bisa masak sama sekali, tapi semenjak gue tinggal di sini, gue dituntut ya mau nggak mau gitu kan. Kalau lu nggak bisa masak, lu nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, lu mati gitu kan. Ya horornya sih gitu kan. Tapi gue nggak sampai sejauh itu sih. Nah, so kalian harus cari, apalagi ada banyak fasilitas blog, internet atau YouTube YouTube gitu ya. Kalian bisa belajar bagaimana bikin masakan-masakan Indonesia, misalkan rendang lah atau telur dadar, mie rebus gitu kan. Ya, itu banyak dan bisa lo dapetin di media sosial ataupun di Google. Googling aja lu pasti bisa. Nah, makanya lu sebelum tinggal di luar negeri lu harus bisa masak. Itu penting menurut gua, karena lu kalau tiap hari beli jajan ke restoran tuh kan nguras duit juga gitu kan. Dan itu ya ya kecuali kalau lu kayak 7 turunan yang kekayaan lu nggak habis-habis, nggak masalah sih kalau lu nggak masak juga gitu. Terus kemudian menurut gua,
biar biar lo nggak merasa lonely atau lo merasa asing di wilayah tersebut. Coba lu mulai berbaur dengan orang-orang setempat, masyarakat setempat. Misalkan lo pergi nge-gym lah, misalkan, atau lo pergi ke community center lah, atau lo ikut klub-klub, misalkan klub sepak bola kayak gua gitu kan. Kemudian klub apa namanya? Ya klub-klub hobi gitulah. Itu bisa menambah eh teman-teman yang ada di wilayah setempat, sehingga lo nggak ngerasa sendiri, lo punya teman baru. Dan pastikan juga lo harus selektif memilih teman, karena kalau lo nggak hanya sekedar langsung teman, apalagi di wilayah yang kayak misalkan di Australia ini, se apa namanya, multicultural gitu kan, yang masyarakatnya berbeda-beda. Kalau kita salah pilih temen itu bisa bahaya juga gitu sih, itu menurut gua. Jadi manfaatkan jaringan yang lo miliki, perbanyak, perluas wawasan dan juga teman-teman, sehingga lo nggak merasa sendiri gitu. Terus kemudian eh kalau misalkan lo niat tinggal di luar negeri karena dalam tujuan belajar, menurut gua selain belajar, lo penting juga sih untuk bisa nyari part time gitu ya, kerja-kerja part time gitu ya. Selain memang bisa menambah uang jajan, uang saku, di luar negeri itu banyak kok orang-orang yang kerja part time, itu entah sebagai kitchen hand, kemudian cleaners gitu kan. Yang mungkin di Indonesia lo, itu kan kerjaan yang nggak banget dan lain sebagainya. Jangan salah ya, kalau di sini itu, kalau di luar negeri itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu benar-benar dihargai banget. Lo bakalan digaji dengan harga yang standar, dan itu lumayan besar sih menurut gua kalau dirupiahkan gitu, dan itu bisa membantu lo untuk bertahan hidup. Itu penting menurut gua, dan itu bisa kerjanya sesuai dengan waktu kosong kita. Bisa misalkan pulang kuliah atau kemudian pas liburan lu ngambil kerja part time. Menurut gua tuh worth it banget gitu. Terus kemudian ya ini penting juga sih, kadang kalau kita nih orang yang baru pindah ke luar negeri itu bakalan ngalamin situasi dimana, oh kok hidupnya bebas banget ya. Lu bisa ngelakuin apa aja, peluangnya besar banget gitu. Tapi sebelum lo ngelakuin hal-hal kayak gitu, hura-hura hidup, ya something like seks bebas dan lain sebagainya, lo berpikir dulu. Ada banyak apa namanya, keluarga lo di Indonesia yang mendoakan lo agar lo hidup bisa selamat dan lain sebagainya. Maka menurut gua, eh sebelum hura-hura atau sebelum melakukan hal tersebut, pikirkan keluarga, orang-orang atau apa, orang-orang yang kamu cintai yang ada di rumah. Nah, berikutnya, kalau misalkan homesick nih, kayak gue nih homesick banget sama keluarga di rumah di Indonesia, bisa manfaatkan teknologi yang ada saat ini, misalkan sosmed media kayak kayak Line, sorry bukan iklan, kemudian Messenger gitu kan, Skype, bisa melakukannya, bisa video conference dengan keluarga, sehingga bisa ngobatin homesick atau rasa kangen lo sama keluarga di Indonesia. Terus em, kalau lo kangen teman-teman Indonesia juga bisa sih, kayak ya kan sekarang ada WhatsApp atau apa gitu kan, jadi bisa tetap keep in touch dengan mereka gitu kan. Dan ya memang sih nggak seperti lo bertemu langsung dengan mereka gitu kan, rasanya memang beda, tapi setidaknya mengurangi rasa kangen lo gitu. Padahal gue juga kangen berat lagi pulang ke Indonesia. Anyway, itu tips dari gue. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan ya jangan kaget kalau, atau jangan gimana gitu ya dengan video gue yang agak-agak aneh. Tapi anyway, ini sharing singkat aja, dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan wawasan baru buat kalian. Dan mungkin tips kayak gini udah banyak sih, tapi at least gue bisa share pengalaman gue selama tinggal di Sydney di Australia. Oke, itu tips dari gue. Jangan bosan untuk nonton video gue. Nanti akan ada video-video yang lain. Iya, pastinya. Dan
tolong like and subscribe uh, channel YouTube gua. Thank you, bye.